Ya, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Shalom untuk kita semua. Berjumpa lagi atau bertemu lagi kita dalam kuliah daring untuk mata kuliah matematika pada hari ini. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar mata kuliah lanjutan atau materi lanjutan dari himpunan. Gitu. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas hubungan atau relasi antar himpunan. Kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis himpunan seperti apa, bentuk himpunan itu seperti apa. Selanjutnya kita akan membahas relasi antar himpunan atau hubungan antar himpunan. Yang pertama, kita akan belajar tentang himpunan yang sama. Apa itu himpunan yang sama? Definisi di sini misalkan ada dua buah himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B dikatakan sama atau biasa kita lambangkan dengan A sama dengan B itu jika dan hanya jika setiap anggota di A merupakan anggota di B dan juga setiap anggota di B merupakan anggota di A. Artinya anggota-anggota yang ada di A ini atau anggota apa saja ya, ada angka, ada abjad gitu. Anggota yang ada di A, anggota-anggota tersebut juga ada di B. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh, misalkan kita punya himpunan A anggotanya 0 sampai 8 dan himpunan B itu adalah X, anggotanya itu X. Di mana X itu adalah bilangan yang lebih kecil dari 9. Artinya yang lebih kecil dari 9 dan X itu adalah bilangan caca. Gitu. Kita flashback ke pertemuan awal bahwa bilangan caca itu adalah bilangan yang biasa kita lambangkan dengan W dan anggota-anggotanya itu adalah 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Begitu. 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dengan kata lain, anggota dari A ini juga merupakan bilangan caca yang dibatasi dari 0 sampai 8. Begitu juga dengan B. Himpunan B itu adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X itu adalah bilangan yang lebih kecil dari 9. Bilangan yang lebih kecil dari 9 adalah bilangan yang bergerak dari 0 atau sebelumnya sampai ke 8. Dia harus lebih kecil dari 9. Tetapi dibatasi lagi, X itu adalah bilangan caca. Di mana bilangan caca itu biasanya dimulai dari 0 sampai seterusnya. Karena dibatasi harus lebih kecil dari 9 dan dia merupakan bilangan caca, maka ketika kita tabulasi dia atau kita tulis dalam bentuk daftar, dia akan menjadi 0 sampai 8. Maka himpunan B itu, kata lain dari himpunan B itu adalah anggotanya 0 sampai 8. Sama dengan anggota-anggota yang ada di himpunan A. Maka kita perhatikan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang sama. Artinya himpunan A sama dengan himpunan B. Gitu. Jadi anggota yang ada di A ada juga anggota yang ada di himpunan A ada juga di himpunan B. Berikutnya kita kita belajar lagi tentang himpunan bagian. Himpunan bagian ini definisinya adalah misalkan ada himpunan A atau A dikatakan himpunan bagian dari B dan dilambangkan dengan subset. Begitu, subset. Bahasa matematikanya subset. Bahasa Indonesianya kita sebut dengan bagian. Perhatikan di sini ada catatan bentuknya seperti C, begitu. Bentuknya seperti C, tapi biasa dilambangkan atau kita biasa lambangkan dengan biasa disebut dengan subset atau sama dengan bagian. Jadi kalau ada seperti ini, berarti cara bacanya A merupakan bagian dari B atau himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Jika dan hanya jika setiap anggota di A merupakan anggota di B. Kalau kita gambar dalam diagram Venn,
Coba perhatikan, kita sebelumnya kita belajar bahwa diagram Venn itu kita gambar dengan kotak dulu di luar gitu, dan ada lingkaran-lingkaran yang merupakan himpunan. Jadi kotak ini adalah himpunan semesta gitu, yang anggotanya ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan bagian gitu, yang disebut himpunan bagian adalah himpunan yang misalkan ada himpunan A dan B, maka dikatakan himpunan bagian, artinya himpunan A ini merupakan anggota-anggotanya merupakan himpunan anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan yang ada di B, mohon maaf gitu. Himpunan yang ada di B. Jadi anggota-anggota dari A ini ada juga di anggota-anggota yang ada di B. Gitu. Maaf kalau katanya belepotan. Ya, lebih jelasnya kita langsung ke contoh saya. Misalkan kita punya dua himpunan, himpunan A dan himpunan B, yang anggotanya itu himpunan A, anggotanya 2, 5, dan 7. Sedangkan himpunan B, 1, 2, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi himpunan anggota A itu 257, himpunan B itu anggotanya 1, 2, 5, 6, 7, 8. Perhatikan anggota di A, begitu anggota 2, 5, dan 7 itu ada juga di anggota himpunan B 2, 5, dan 7. Maka 2, 5, dan 7 ini merupakan himpunan bagian karena anggota bilangan tersebut ada pada himpunan A dan ada juga pada himpunan B. Maka dapat dikatakan bahwa himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Saya rasa ini cukup jelas. Kita lanjut lagi ke bagian ketiga, yaitu himpunan lepas. Definisi dari himpunan lepas itu adalah misalkan ada A dan B, dikatakan himpunan lepas atau disjoin jika dan hanya jika tidak terdapat anggota bersamaan pada A dan B. Artinya begitu. Artinya anggota di A tidak ada di B. Artinya mereka itu saling lepas, mereka itu berdiri sendiri. Tadi yang kalau kita belajar di himpunan bagian, anggota-anggota yang ada di A, gitu, anggota-anggota yang ada di A ada juga di B. Namun pada himpunan lepas ini, anggota di A tidak ada sangkut pautnya dengan anggota di B. Mereka tidak berhubungan apa-apa, mereka berdiri sendiri atau mereka saling lepas. Lebih jelasnya kita ke contoh, misalkan kita punya anggota A, B, C, D, E. Gitu. A, B, C, D, E, dan anggota B adalah F, H, I, J, K. Perhatikan bahwa anggota di A ini tidak ada yang sama di anggota B. Maka pada contoh di atas dapat dilihat bahwa tidak ada anggota di A yang merupakan anggota di B dan sebaliknya. Maka kedua himpunan tersebut dapat dikatakan himpunan saling lepas. Berikutnya, himpunan bersilang. Nah, definisi dari himpunan bersilang ini adalah A bersilangan dengan B jika dan hanya jika irisan dari kedua himpunan tersebut tidak kosong, atau biasa kita lambangkan dengan A iris B sama dengan tidak kosong. Gitu, tidak kosong. Berikut ini adalah deskripsi dari A bersilangan dengan B. Ya. A bersilangan dengan B artinya ada anggota di A yang juga merupakan anggota di B. Dia mirip-mirip dengan himpunan bagian. Tapi kita lihat contohnya seperti apa. Misalkan A itu A, B, C, D, E, F. Begitu. Dan B, D, E, F, H, I, J. Maka dapat didapatkan atau dapat didapatkan bahwa A irisan dari B itu adalah D, E, F. Karena A iris B, D, E, F. Begitu. Jadi anggota yang ada di A, ada juga di B. Gitu. Yang ada di A itu adalah D, E, F. Dan ada di B juga D, E, F. Jadi yang ada di A, ada juga di B.
maka A dan B merupakan himpunan yang bersilangan. Catatan, ada sedikit catatan di sini. Ini lambang ini biasa kita sebut dengan gabungan. Kalau misalnya A gabung B, kita baca himpunan A gabung himpunan B. Ini merupakan himpunan tak kosong. Terus A gabung B sama dengan tak kosong, maka dibaca himpunan A gabung himpunan B tak kosong. Berikutnya himpunan ekuivalen. Gitu. Definisi himpunan ekuivalen itu seperti apa? Kita perhatikan pada definisinya. A ekuivalen dengan himpunan B dilambangkan A. Lambangnya seperti ini disebut dengan ekuivalen. A ekuivalen B. Jika dan hanya jika banyaknya anggota di A sama dengan banyaknya anggota di B. Begitu. Banyaknya anggota di A sama dengan banyaknya anggota di B. Coba kita perhatikan. Himpunan A itu anggotanya ada 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11. Kalau kita rubah jumlah, kalau N itu identik dengan jumlah. Jadi kalau kita lihat, kita hitung NA atau jumlah anggota pada himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Begitu juga dengan B, A, B, C, D, E, F. Yang jumlah anggota dari himpunan B itu adalah 6. Maka NA atau jumlahan anggota pada himpunan A sama dengan 6. Dan jumlah anggota pada himpunan B adalah 6. Maka A dikatakan ekuivalen dengan B karena jumlah anggota pada A atau pada himpunan A sama dengan jumlah anggota pada himpunan B. Materi berikutnya, materi yang terakhir, kita belajar tentang himpunan kuasa atau power set. Definisi dari power set ini adalah himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan PA. Adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Contoh, misalkan kita punya A itu A, B, C. Himpunan bagian dari A adalah A, B, C. AB, AC, BC, ABC, sehingga gitu. Sehingga PA adalah A, B, C, AB, AC, BC, ABC. Gitu. Lebih jelasnya, untuk lebih jelasnya perhatikan lagi contohnya ulang. Kita punya anggota A itu A, B, C begitu. Dia bilang di sini lebih jelasnya kita kembali ke definisinya. Himpunan kuasa dari A dilambangkan dengan PA adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Jadi misalkan kita punya himpunan A itu A, B, dan C, maka kita bisa buat ke dalam himpunan kuasanya adalah A, bisa ada A, ada B, ada C, bisa A, B, bisa A, C, bisa B, C, bisa A, B, C. Gitu. Sehingga himpunan kuasanya dapat kita tulis A, B, C, A, B, A, C, B, C, dan A, B, C. Artinya peluang dari A, B, C ini, semua peluang yang ada dari A, B, C ini merupakan himpunan kuasa dari A. Ya, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Tapi sebelumnya kita break dulu. Materinya akan saya kirimkan lagi. Jika ada pertanyaan, bisa langsung masukkan ke kolom komentar. Bisa masukkan ke kolom komentar. Sekali lagi, mahasiswa yang dianggap hadir adalah mahasiswa yang mengikuti diskusi. Tidak hanya mengikuti diskusi dengan menulis kata hadir, namun diharapkan dapat memberikan pertanyaan, masukan, dan lain-lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Selamat pagi, shalom untuk kita semua.